Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Afriani, NIM 21231010, akan mereview sebuah jurnal dengan tema IFRS Implementation, yaitu pengakuan pendapatan dalam mencapai konsensus pada perakiraan analis untuk pendapatan operasional dan laba bersih, peran penerapan IFRS 15, bukti dari Polandia. Yang pertama adalah pembahasan teori. Elemen penting dari penelitian akuntansi adalah masalah dampak penerapan standar pelaporan keuangan dan interpretasi pada proses pengakuan pendapatan oleh entitas pelaporan. Penelitian ini difokuskan pada penerapan IFRS 15 yang telah wajib diterapkan oleh entitas pelapor menggunakan International Financial Reporting Standard sejak tahun 2018. Hal ini menunjukkan dua kemungkinan arah dampak IFRS 15 pada kualitas laba. Di satu sisi, kualitas laba dapat berkurang karena kemungkinan terjadinya manajemen laba, termasuk menurut perkiraan akan meningkat. Di sisi lain, komparabilitas pendapatan yang teridentifikasi antara entitas dari berbagai industri akan meningkat, yang akan meningkatkan kualitas laba. Yang kedua adalah kasus yang dibahas. Ada kesenjangan penelitian mengenai penilaian pentingnya penerapan IFRS 15 dalam bentuk pendapatan diskresioner dan piutang oleh entitas pelapor ketika pendapatan yang dikelola sebelumnya secara marginal gagal memenuhi konsensus perkiraan analis tentang pendapatan operasional dan pendapatan bersih. Pendapatan untuk kuartal keempat entitas pelaporan di Polandia meningkatkan pendapatan diskresioner ketika pendapatan operasional dan laba bersih pra-terkelola mereka gagal mencapai konsensus pada perkiraan analis dengan jumlah yang kecil. Namun belum diidentifikasi peningkatan besaran pendapatan diskresioner untuk memenuhi konsensus tentang perkiraan pendapatan. IFRS 15 telah mengurangi peningkatan pendapatan diskresioner ketika entitas pelapor gagal memenuhi konsensus pada laba operasi. Namun tidak ada efek yang diamati dari mengadopsi IFRS 15 dalam mengurangi besarnya pendapatan diskresioner jika gagal memenuhi konsensus pada laba bersih. Yang ketiga adalah objek penelitian. Penelitian ini mengikuti pendekatan Stubben di mana pendapatan yang dilaporkan adalah jumlah pendapatan non-diskresi dan pendapatan diskresioner. Untuk memperoleh pendapatan tambahan menggunakan residu, semua variabel dikurangi dengan total aset. Penelitian ini memperhitungkan bahwa penjualan yang direalisasikan di akhir tahun cenderung tidak tertagih pada akhir tahun. Oleh karena itu, pendapatan diskresioner dihitung sebagai residual. Model alternatif ini menggunakan arus kas bersih atau arus kas masuk dari aktivitas operasi dengan pemberitahuan 1 tahun sebelumnya. Dan data keuangan terkait penerapan IFRS 15 hanya tersedia mulai tahun 2018. Yang keempat adalah teknik analisis data. Analisis regresi panel dilakukan dalam penelitian ini. Untuk memilih model panel yang sesuai, uji diagnostik dilakukan untuk menunjukkan kebaikan kecocokan penduga regresi panel individu. Selain itu, heteroskedastisitas varians komponen acak didiagnosis. Uji Bresch-Pagan dilakukan untuk memeriksa heteroskedastisitas varian dalam model individu. Analisis menggunakan uji ini menunjukkan terjadinya fenomena ketidaksamaan varians yang signifikan dari komponen acak dalam kaitannya dengan nilai prediksi variabel dependen. Karena heterogenitas ini, kesalahan standar di semua model dikoreksi menggunakan metode Arellano. Yang kelima adalah hasil penelitian. Sampel mencakup perusahaan dari semua sektor yang terdaftar di WSE yang konsensus triwulan tentang perkiraan analis telah dikeluarkan dalam hal pendapatan operasional dan laba bersih antara 2016 dan 2019 pada 239 perusahaan. Penerapan IFRS 15 diharapkan memiliki setidaknya dampak moderat pada pengakuan pendapatan, telekomunikasi, bangunan dan konstruksi, makanan, minuman, retail, dan barang-barang konsumen, media, pemilik waralaba, real estate, dan pengembang, teknologi, TI, transportasi, energi, farmasi, pemasok otomotif, game, perangkat lunak, perawatan kesehatan, produsen kontrak, dan bioteknologi. Oleh karena itu, 4 sektor industri diwakili dalam sampel akhir. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.